Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, istrinya, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan mereka semua. Anak-anak saya yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita fikih, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hikmah melaksanakan khitan dan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Dan Bapak doakan untuk anak-anak saya mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nanti insyaallah semoga anak-anak saya bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya. Ya, kita mulai. Di video yang dulu kita sudah mempelajari tentang pengertian khitan, ya, hukumnya dan beberapa hal, ya. Dan insyaallah di sini kita akan mengetahui apa sih hikmah dari melaksanakan khitan. Nah, di sini ada beberapa hikmah. Jadi hikmah melaksanakan khitan yang pertama adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada ajaran para nabi atau mengikuti sunnah para nabi. Jadi khitan atau biasa kita sebut dengan sunat di Indonesia itu merupakan tradisi yang lama, ya, yang merupakan tradisi para nabi. Jadi alhamdulillah yang sudah sunat berarti sudah melaksanakan sunnah para nabi, para anbiya. Kemudian yang kedua, sunat ini atau khitan ini merupakan pembeda antara kita seorang muslim dan mereka orang kafir atau orang non muslim. Walaupun mungkin dalam ajaran mereka ada, akan tetapi yang lebih terdepan melaksanakan khitan ini atau tradisi sunat ini adalah orang-orang muslim, ya, seperti sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi pada asalnya ajaran khitan atau sunat ini bukan hanya dilakukan oleh orang muslim, melainkan orang-orang non muslim dulu, ya. Dulu sunat ini merupakan tradisi mereka juga, akan tetapi mereka telah meninggalkannya. Dan kita sebagai seorang muslim menggencarkan lagi, ya, melaksanakan lagi, ya, perintah khitan atau sunat ini. Dan mereka orang-orang kafir tidak melaksanakan lagi perintah sunat atau khitan. Inilah yang menjadikan kita berbeda antara kita sebagai seorang muslim dan mereka orang-orang kafir atau non-muslim. Yang kedua, bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Ini tentu, ya, dengan khitan seperti disebutkan bahwa khitan adalah membuang penutup atau kulit yang menutupi kepala, kepala kemaluan, karena dengan tertutupnya tersebut, jadi air seni atau air kencing yang keluar tidak keluar keseluruhan, melainkan ada yang tertempel, dan itu menyebabkan najis yang menempel. Jadi dengan sunat kulit tersebut dibuang sehingga tidak ada lagi najis yang tertempel, sehingga kita terhindar atau kita terjaga dari najis seni ini, ya, tentunya, atau air kencing. Jadi yang ketiga adalah bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Yang keempat, terhindar dari penyakit-penyakit, ya, seperti disebutkan yang di urutan yang ketiga tadi, najis, ya, najis ini atau air seni ini jika terkumpul banyak itu akan menyebabkan penyakit-penyakit, kuman-kuman di situ terkumpul, sehingga perlu untuk dibuang, sehingga perlu untuk dipotong, sehingga penyakit-penyakit tidak ada yang nempel di situ, tidak ada kuman-kuman. Jadi luar biasa, ya. Jadi selain merupakan sunnah, ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan.
kita terhindar dari penyakit-penyakit kelamin. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima, menjadikan kemaluan lebih bersih. Ini tentu ya, karena kita udah terhindar dari penyakit dari kuman-kuman, maka secara otomatis menjadikan kemaluan kita lebih bersih ya. Alhamdulillah. Jadi itu ya hikmah dari melaksanakan khitan. Yang pertama, mengikuti sunnah para nabi. Yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan kafir atau non-muslim. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Dan yang keempat, terhindar dari penyakit-penyakit. Dan yang terakhir, kelima, menjadikan kemaluan lebih bersih. Masya Allah, luar biasa dari hikmah melaksanakan khitan ini. Berikutnya, tanda-tanda balik bagi laki-laki. Di bab dulu, pembahasan yang dulu di bab 1 kita sudah membahas tentang tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas apa sih tanda-tanda balik bagi laki-laki. Tapi terlebih dahulu kita ingatkan lagi apa sih pengertian balik. Jadi, pengertian balik secara bahasa artinya sampai. Nah, balik itu artinya sampai. Sampai apa maksudnya? Maksudnya ialah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi kalau kita sudah balik, jadi kita sudah masuk tahap dewasa. Nah, sudah masuk tahap dewasa. Akan tetapi secara hukum Islam akan kemudian maksudnya secara hukum Islam balik adalah kondisi seseorang ketika telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana atau antara yang salah dan benar, mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia tertentu. Jadi balik itu seperti itu, kondisi kita ketika kita telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang salah, mana yang benar ya, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Nah, itu berarti kita sudah masuk tahap balik atau tahap kedewasaan, dan tentu telah mencapai usia tertentu. Jadi tidak mesti, walaupun mungkin masih kecil tapi sudah bisa membedakan antara baik dan buruk ya, mana hak dan yang batil. Belum tentu dia masuk balik karena umurnya belum sampai. Nah, di sini yang dimaksud adalah balik adalah sudah bisa membedakan antara, bisa mengetahui, bisa memahami dan bisa membedakan antara baik dan buruk, salah dan benar di usia tertentu. Ada umur tertentu. Jadi tidak semua umur. Nah, di sini kita akan bahas tanda-tandanya. Ya. Untuk tanda-tanda balik bagi laki-laki, yang pertama adalah ihtilam, mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Nanti anak-anak saya akan mimpi, pasti ya, semua laki-laki akan melalui tahap ini, karena itu merupakan salah satu tanda-tanda. Kalau bagi perempuan haid ya, kalau laki-laki nggak haid kan. Jadi tanda-tandanya adalah mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Bagaimana mimpinya Pak Ustadz? Nanti masing-masing ada caranya ya. Akan tetapi mimpinya itu adalah yang menyebabkan keluar air mani. Nanti akan anak-anak saya tahu sendiri. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Nah, ini disampaikan. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Maksud dari balik itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ya, bisa mengetahui, bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk, dan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentunya berapa? Kisaran 15 tahun ya. Kemudian yang ketiga, telah tumbuh bulu di area tubuh tertentu. Jadi misalnya ini laki-laki ya, sudah tumbuh kumis, sudah mulai ada bulu-bulu kumis, kemudian bulu ketiak ya, dan yang paling penting di sini di alat vitalnya atau kemaluannya sudah tumbuh bulu atau apa ya, rambut atau bulu ya.
Nah, di situ sudah tumbuh. Nanti bisa dicek masing-masing. Ya. Jadi itu tanda-tandanya ya. Yang satu adalah ihtilam, mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Yang ketiga, telah tumbuh bulu di area tertentu, kumis, ya, kemudian ketiak, kemudian betisnya. Udah kelihatan ya tanda-tanda kelaki-lakiannya, kedewasaannya itu udah nampak. Nah, ya. Baik, cukup sekian. Ya, silahkan dipelajari dengan baik, baca bukunya, kemudian nanti persiapkan untuk pas ya penilaian akhir semester. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan ulangan harian insya Allah kalau tidak ada halangan. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.